Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berjumlah 3 orang, yaitu saya sendiri, Berliani Ramanda, dengan NPM 217554040, yang kedua Ivan Mardika Ramadan, dengan NPM 217555051, dan yang terakhir Oktavianti Desti Kuswanti, dengan NPM 217555070. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan regulasi badan usaha asing atau CFC di Indonesia sebagian dari upaya mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak. Baik, materi akan dibacakan oleh kami secara bergantian, dimulai dari Ivan Mahardika. Nah, gambaran umum penerapan pajak Controlled Foreign Corporation Rules di Indonesia. Pada dasarnya penghasilan yang mengalir dari satu negara ke negara yang lain harus dikenakan pajak. Negara yang mengenakan pajak ini bisa negara tempat penghasilan itu berasal atau negara tempat penghasilan itu diterima. Dengan adanya CFC Rules, maka kerugian yang dialami negara tempat pemegang saham akibat ditundanya atau tidak bayarkannya dividen dan pengalihan penghasilan ke luar negeri dapat diperkecil. Penghasilan yang berasal dari luar negeri, terutama yang diperoleh dari investasi maupun transaksi usaha, yang menyebabkan terjadinya pengikisan hak pemajakan akibat penurunan CFC, dapat dihitung sebagai penghasilan pemegang saham melalui mekanisme dim dividen. Slide selanjutnya, perdagangan internasional. Juga dikenal sebagai perdagangan lintas batas atau frekuensi dan volume perdagangan telah diperkuat oleh globalisasi. Penghindaran pajak atau pajak yang diperolehkan merupakan praktik baik yang umum dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan transaksi lintas batas negara dan menjalankan aktivitas serta operasionalnya, sehingga mengakibatkan berbagai upaya penghindaran pajak. Penghindaran ini dilakukan hanya untuk menghindari pajak yang tergolong penghindaran pajak yang tidak dapat diterima atau penghindaran pajak aktif. Dari beberapa literatur perpajakan internasional diketahui bahwa terdapat beberapa skema penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional, khususnya di PT PMA, yaitu yang pertama ada penetapan harga transfer, yang kedua ada eksploitasi surga pajak, yang ketiga ada huruf kapital tipis, yang keempat ada kontrak pembelian, dan yang kelima, perusahaan asing yang dikuasai oleh Van mengutip Turonyi pada tahun 1998 nomor 781 sebagai ilustrasi implementasi praktis produk keuangan modern, duplikasi, reduksi atau pencelupan ganda, dan kombinasi teknik penghindaran pajak. Penghindaran pajak melalui sistem CFC itu melibatkan penundaan pengakuan pajak dalam negeri atas pendapatan modal dari luar negeri, khususnya dari negara-negara surga pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan CFC dilakukan dengan mendirikan perusahaan asing yang dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Menurut Arnold tahun 2002, nomor 81, terdapat beberapa peluang penghindaran pajak terkait dengan penggunaan CFC. Wajib pajak dapat mentransfer pendapatan yang diperoleh di dalam negeri kepada badan usaha yang dikendalikan asing atau foreign controlled enterprise yang berbasis di negara-negara surga pajak. Nomor 2, wajib pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara bebas pajak untuk mengembangkan sumber penghasilan di luar negeri atau menerima dividen atau pembagian lain dari anak perusahaan di luar negeri. Pendapatan yang dikorupsi menurut Rahmanto juga diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh CFC yang berlaku ketentuan CFC. Rahmanto 2004. Kriteria klasifikasi pendapatan yang diperhitungkan dalam aturan CFC dapat diterapkan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan entitas, juga dikenal sebagai atau pendekatan
semua atau tidak sama sekali. Metode ini berfokus pada CFC sebagai bisnis, dan ada beberapa faktor yang menentukan apakah suatu bisnis menerapkan ketentuan ini, termasuk yurisdiksi dan jenis pendapatan. Jika CFC berlokasi di negara yang tunduk pada aturan CFC, semua pendapatan tunduk pada ketentuan ini kecuali ada pengecualian khusus terhadap aturan CFC. Pertimbangan tersebut antara lain ketentuan pengecualian bagi CFC yang memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Apabila suatu perusahaan menjalankan kegiatan usaha, maka pendapatan yang dihasilkannya termasuk pendapatan pasif, tidak tunduk pada peraturan ini. Namun, jika sebaliknya, seluruh pendapatan yang diperoleh akan tunduk pada peraturan CFC. Selain itu, pertimbangan harus diberikan pada tarif pajak luar negeri dan sifat keberadaan perusahaan di negara tersebut. Pendekatan transaksional. Metode ini berfokus pada sifat pendapatan yang menganalisis pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk menentukan apakah pendapatan tersebut dapat diatribusikan kepada pemegang saham. Pendapatan ini mencakup keuntungan modal pasif dan pendapatan dari bisnis yang mendasarinya. Yurisdiksi di mana CFC bermarkas tidak relevan. Badan hukum asing adalah badan hukum yang didirikan oleh wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak tersebut mempunyai kepentingan pengendali pada badan hukum tersebut. Penghindaran pajak melalui rezim pengendalian korporasi asing atau CFC merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan atas investasinya di luar negeri dengan menahan keuntungan yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham. Hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas ini dapat digunakan untuk pengendalian entitas asing dan mencegah mereka membagikan atau menunda dividen. Jika entitas asing tersebut bermarkas di tax haven atau yurisdiksi dengan pajak rendah, maka upaya di atas akan dapat menguntungkan perusahaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.